Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Somarmadani dengan NIM 031112300002. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan, analisis tren dan analisis common size suatu perusahaan. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir sebelum UTS dari mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri SEMSI. Jadi kita yang pertama ada analisis perbandingan, yaitu analisis perbandingan adalah teknik untuk mengevaluasi suatu objek, data, atau situasi dengan membandingkannya dengan objek data atau situasi yang lain atau yang serupa. Nah, di sini kita sudah ada di PT Kalben Pharma Tbk laporan posisi keuangan periode 30 Desember 2023-2024 yang menjadi objek perbandingannya yaitu ada di periode 2023 dan 2024. Nah, tujuan analisis perbandingan ini adalah untuk memahami perbedaan, kesamaan, dan tren antara objek-objek yang dibandingkan. Langsung saja, yang pertama itu ada dari aset. Aset lancar sendiri, atau aset itu dibagi dua menjadi aset lancar dan aset tetap. Di, maksud aset lancar dan aset tidak lancar. Sorry, di aset lancar sendiri itu ada kas dan bank, ada piutang usaha, ada persediaan, dan ada biaya dibayar di muka. Nah, untuk kas dan bank itu di periode 2023 itu menginjak di angka 3.232 miliar 420 juta 596.769. Sedangkan di tahun 2024 itu ada di angka 4.723.293.839.405 rupiah. Nah, untuk menentukan naik atau turunnya itu bisa langsung dikurangi dari periode periode berjalan dikurangi periode awal. Periode berjalannya ada di tahun 2024, yaitu dengan senilai 4.723.293.839.405 dikurangi dengan periode 2023 dengan nilai 3.232.420.569.769. Maka di sini dapat terlihat bahwa eh, di tahun berjalan yaitu tahun 2024 itu memiliki keuntungan atau kenaikan sebesar 1.492.872.636 rupiah. Nah, untuk persentasenya itu ada di angka 46,12. 46,12 itu dari mana? Yaitu eh, dari si hasil perbandingan ini dari 2024 dikurangi 2023 lalu dibagi dengan awal. Tahun awal ini ada di 2023 lalu dikali 100%. Maka hasilnya akan ada di angka 46,12. Nah, untuk rasionya sendiri, teman-teman, jadi ada rasionya sendiri itu ada di angka 1,46. Nah, dari mana 1,46? Yaitu dari eh, rasionya sendiri ada di tahun berjalan dibagi dengan tahun awal. Yaitu contohnya, jadi contohnya itu dari tahun
berjalan, yaitu 4.723.839.439.405 dibagi dengan tahun awal, yaitu tahun 2023, sebesar 3.232.420.429.769. Maka hasilnya akan menjadi 1,46. Lanjut, ada di piutang usaha pada tahun awal ada di angka 4 triliun 609.108.623.230 rupiah. Nah, di tahun berjalannya, yaitu ada di tahun 2024, itu ada di angka 4.911.907.644.646, sorry. Nah, untuk naik turunnya itu kita bisa lihat sendiri dari tahun berjalan dikurangi dengan tahun awal yang menghasilkan sekitar 211 ribu 211.791.994.416 Nah, di sini biasa terlihat ya ada sedikit kenaikan. Untuk persentasenya juga sama seperti kas dan bank, itu bisa di angka 4,60% itu dari nominal setelah perbandingan dibagi dengan tahun awal dikali dengan 100%. Nah, untuk rasionya sendiri itu masih sama seperti yang kas dan bank, itu ada di tahun berjalan dibagi dengan tahun awal. Maka akan menghasilkan 1,05. Lanjut di persediaan, lanjut di persediaan, yaitu tahun 2023 ada di angka 6 triliun, 6.791.979.793 Di tahun berjalan itu ada, atau tahun 2024 itu ada di angka 6.501.631 1.203.212 rupiah. Nah, untuk naik turunnya itu bisa dilihat tahun 2023 itu lebih besar daripada tahun 2024, menjadikan bahwa tahun 2024 itu mengalami penurunan sebesar 290.348.589.799. Nah, untuk persentasenya bisa dilihat bahwa hasilnya itu minus di angka -4,27. Untuk rasionya juga ada di angka 0,96. Nah, biaya dibayar di muka itu ada di tahun 2023 itu ada 37 triliun 371 miliar 371 juta 816.832. Sedangkan pada tahun 2024 itu ada di angka 45 miliar 255 juta 777.570. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, bahwa antara tahun 2023 dan tahun 2024 itu eh, memiliki kenaikan, walaupun tidak sedikit ya teman-teman, walaupun tidak banyak maksudnya. Untuk persentasenya ada di angka 21,009%, rasionya ada di angka 1,21. Nah, jadi teman-teman, kas bank terjadi di kas bank itu terjadi kenaikan sebesar Di Kasbank itu terjadi kenaikan sebesar 1.490.000.000
873.274.636 rupiah atau sekitar 46,12%. Ya, yaitu kenaikan dari tahun 2023 sebesar 3.232.420.596.769 sebesar menjadi 4.723.293.895.405 pada tahun 2024. Nah, terjadi kenaikan piutang sebesar 211 211.791.994.416 rupiah atau sekitar 4,60% dari tahun 2023 sebesar 4.609.108.623.230 menjadi 4.811.917.646 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan penjualan kredit atau penambahan pinjaman yang diberikan oleh perusahaan. Lalu terjadinya penurunan persediaan sebesar 290.384.589.799 atau sekitar minus 4,27 dari tahun 2023 sebesar 6.991.999.816.832 eh, menjadi 6 501.631.203.212 rupiah pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya pembelian jumlah barang yang diperdagangkan atau lalu ada lalu ada total aset lancar semuanya itu ada di angka 14.661.829.422 di tahun 2023 dan di tahun 2024 ada di angka 16.827.437.833. Ini ada kenaikannya teman-teman senilai 1.420.197.607.991 sebesar 9,69%. Di rasionya ada di angka 1,10. Nah, untuk aset tidak lancar itu ada di aset hak guna, aset tak berwujud, aset tetap bersih, aset pajak tangguhan, aset lain-lain. Nah, itu cara perhitungan persentase ataupun rasionya itu tetap sama seperti di aset lancar. Total asetnya yaitu ada di angka 25.222.256.748.903 untuk di tahun 2023.
Sedangkan di tahun 2024 itu ada di angka 27 triliun 400 miliar 330 juta 70.532 rupiah. Ada kenaikan antara tahun 2023 dan 2024 itu ada di angka 2 triliun 170 miliar 321.629 rupiah. Nah, untuk persentasenya ada di tingkat 16,86%. Rasionya ada di angka 2,17. Selanjutnya, di sini ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendeknya ada di utang bank, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang pajak, bagian jangka pendek dari utang bank, liabilitas sewa, utang pembiayaan. Di utang bank, salah satunya di tahun 2023 itu ada di angka 120 miliar 800 juta. Sedangkan pada tahun 2024 itu ada di angka 269 juta. Untuk naik turunnya bisa kita lihat ada kenaikan antara 2023 dan 2024 yaitu sebesar 148 miliar 300 juta. Persentasenya ada di angka 123%, rasionya ada di angka 2,23. Lalu ada utang usaha pada tahun 2023 itu sebesar 1 triliun 810 miliar 744 juta 684.638. Tahun 2024 itu ada di angka 1 triliun 584 837 juta 372.868 rupiah. Bisa dilihat ada penurunan dari 2023 ke 2024 ya teman-teman sebesar sebesar 225 miliar 907 308.770. Persentasenya ada di angka minus 12,48%, rasionya ada di angka 0,88. Selanjutnya ada utang lain-lain. Utang lain-lain pada tahun 2023 ada di angka 547 triliun 972 juta 415.828. Sedangkan pada tahun 2024 ada di angka 931 miliar 970 juta 929.981 rupiah. Bisa dilihat ada kenaikan antara tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu sebesar 389 miliar 998 juta 514.153. Persentasenya ada di angka 70,08. Rasionya ada di angka 1,70. Selanjutnya ada beban akrual. Beban akrual di tahun 2023 ada di angka 369.115.840.662. Sedangkan di tahun 2024 itu ada di angka 600.216.924.626. Ada kenaikan antara tahun 2023 ke tahun 2024 itu sebesar 231.101.083.964 rupiah. Persentasenya ada di angka 62,61 dan rasionya ada di angka 1,63. Nah, untuk total liabilities jangka pendeknya yaitu ada di angka 3 triliun 362 miliar 937 juta 745.360 rupiah.
Sedangkan pada tahun 2024 itu ada di angka 3.878 miliar 119 juta 419.296 rupiah. Eh, Naik turunnya yaitu naik ya teman-teman antara tahun 2023 ke tahun 2024 itu ada di angka 559.181.673.936 rupiah. Persentasenya ada di angka 15,32%. Rasionya ada di angka 100,15. Lalu ada liabilitas jangka panjang, ada pinjaman panjang bersih, yaitu ada utang bank, liabilitas sewa, utang pembiayaan, liabilitas imbalan. Nah, total liabilitas jangka panjang tahun 2023 itu ada di angka 425.226.437.811 rupiah. Pada tahun 2024 itu ada di angka 693.317.744 Untuk naik turunnya yaitu naik ada di angka 268.110.883.933. Untuk persentasenya ada di angka 63,1 dan untuk rasionya ada di angka 1,63. Nah, seluruh total liabilitiesnya yaitu tahun 2023 ada di angka 3.784.184.173.171 rupiah. Pada tahun 2024 ada di angka 4.571 miliar 471.740.000.40 rupiah. Terjadi kenaikan antara tahun 2023 dan 2024 sebesar 788.299.869. Ada di angka 78,37%. Rasionya ada di angka 2,78. Lalu ada Lalu ada ekuitas. Ekuitas yaitu terdiri dari modal saham, tambahan modal di setor, surplus revaluasi, dan saldo laba. Nah, total ekuitasnya yaitu ada tahun 2023 ada di angka 1.187.457.493.300 rupiah. Sedangkan tahun 2024 ada di angka 1.119.919.757 rupiah. Untuk ininya kenaikan atau turunnya itu turun ya teman-teman di angka -19 miliar 339.734.624. Persentasenya ada di -1,6% dan rasionya ada di 0,98. Untuk total liabilities dan ekuitas sendiri tahun 2023 itu ada di angka 4.968.401.675.471 rupiah, sedangkan tahun 2024 itu ada di angka 5.732.000 miliar 356.493.716 rupiah. Ini mengalami kenaikan antara tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 793.954.818.245. Persentasenya ada di angka 76,74% dan rasionya ada di angka 3,77. Selanjutnya ada PT Kalbe Farma Tbk yaitu laporan laba rugi.
Laporan laba rugi terdiri ada penjualan pada tahun 2023 itu sekitar 30.449.134.777.618 pada tahun 2024-nya, yaitu ada di angka 32 triliun 269.126.026 rupiah. Terjadi kenaikan ada di angka 2.178.642.030.408. Untuk persentasenya ada di angka 7%, rasionya ada di angka 1,07. Terjadi kenaikan pada penjualan bersih sebesar 2.178.642.030.408 atau sekitar 7% dari tahun 2023 sebesar 30.449.134.077.618 menjadi 32.679.178.000 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena barang yang dijual ternyata laku di pasaran. Lalu beban pokok penjualan terjadi penurunan pada harga pokok penjualan sebesar 1.444.871.374 atau sekitar 6% dari tahun 2023 sebesar 18.884.534.234 menjadi 19.735.735.128 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena harga beli dari persediaan barang dagang mengalami penurunan. Terjadi kenaikan pada laba kotor sebesar 1.133.734.658.514 atau sekitar 10% dari tahun 2023 sebesar 11.845.245.534 menjadi 12.950.040.191.898 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena seiring dengan penjualan yang meningkat. Lalu, lalu terjadi kenaikan pada beban penjualan sebesar, oh tidak, lalu terjadi penurunan pada beban penjualan di angka minus 504.252.514.998 atau sekitar 8% dari tahun 2023 sebesar minus 6.342.832.439 rupiah menjadi 6.892.752.437. Ini terjadi kenaikan ya teman-teman, ternyata sebesar 504.252.519.998. Rasionya ada di angka 1,08.
Nah, ada laba sebelum pajak penghasilan. Itu persentasenya ada di 17% dan rasionya ada di 1,17. Lalu laba tahun berjalan per saham dasarnya ada di belum. Total laba komprehensif tahun berjalannya tahun 2000 eh, terjadi kenaikan sebesar 465 miliar 778 juta 252.931 pada tahun 2023 itu ada di angka 2 triliun 802 miliar 707 juta 968.149 dan di tahun 2024 ada di angka 3 triliun 268 miliar 486 221 80. Nah, untuk di persentasenya ada di angka 17% dan rasionya ada di angka 1,17. Laba tahun berjalan per saham dasarnya itu ada di 10,35 atau atau 17% dari 2023 sebesar 59,81 ke 2024 sebesar 70,16. Rasionya 1,17. Baik, selanjutnya kita lanjut di analisis tren. Nah, lalu ada laporan posisi keuangan di analisis tren. Analisis tren yaitu ada yang pertama kas yang ada pada akhir tahun 2024 sebesar 146% dari kas yang ada pada tahun 2017. Uang kas akhir tahun 2024 tuh naik menjadi 146% jika dibandingkan dengan uang kas akhir tahun 2023. Uang kas akhir tahun 2024 berjumlah 146% lebih besar dari uang kas akhir tahun 2023. Nah, untuk piutang, untuk piutang yang ada pada akhir tahun 2024 sebesar 105% dari piutang yang ada pada 2023. Piutang akhir tahun 2024 naik sebesar 5% jika dibandingkan dengan piutang akhir tahun 2017. Piutang akhir tahun 2023. Piutang akhir tahun 2018. Eh, piutang piutang akhir tahun 2024 berjumlah 5% lebih besar dari piutang tahun 2023. Untuk persediaan yang ada pada akhir tahun 2024 sebesar 96% dari persediaan yang ada pada tahun 2023. Persediaan akhir tahun 2024 turun sebesar 4% jika dibandingkan dengan yang tersedia pada tahun 2023. Persediaan akhir tahun 2024 berjumlah -4% lebih kecil dari persediaan akhir tahun 2017. 2023. Lalu total aset lancar pada akhir tahun 2024 itu ada di angka 110%, lebih 110% dibandingkan dengan tahun 2023. Total aset lancar Total aset lancar tahun 2024 naik sebesar 10% dari tahun 2023. Lalu ada aset tidak lancar. Total aset tidak lancar ada di angka 107%.
pada tahun 2024 ada di angka 107% dari persediaan dari total aset lancar tahun 2023. Total aset aset lancar tahun 2024 naik sebesar 7% dari tahun 2023. Total aset keseluruhan pada tahun 2024 ada di angka 109% dari tahun 2023. Naik sebesar 9% dari tahun 2023. Lalu ada liabilitas dan ekuitas. Total liabilitas jangka pendek pada tahun 2024 itu ada di 115% dari tahun 2023. Naik sebesar 15% dari tahun 2023. Lalu ada liabilitas jangka panjang. Utang bank, nah sebesar 456% dari 2023, naik sebesar 356% dari tahun 2023. Liabilitas sewa ada di angka 123% dari tahun 2023, naik sebesar 23% dari tahun 2023. Lalu total liabilitas jangka panjang ada di angka 163% dari tahun 2000 dibandingkan dengan tahun 2023. Naik sebesar 63% dari tahun 2023. Jadi total liabilitasnya ada di angka 121. Jadi total liabilitasnya ada di angka 121% dari tahun 2000 dibandingkan dengan tahun 2023, naik sebesar 21% dari tahun 2023. Lalu ada ekuitas. Di ekuitas ada modal saham, yaitu masih tetap 100% dan tidak naik ataupun tidak berkurang. Lalu ada tambahan modal disetor sebesar 85% dari tahun 2023, naik turun. Turun sebesar minus 15% dari tahun 2023. Surplus revaluasi pada tahun 2024 sebesar 101% dari tahun 2023, naik sebesar 1% dari tahun 2023. Saldo laba pada tahun 2024 itu senilai 93%, turun sebesar minus 7% dari tahun 2023. Total ekuitas pada tahun 2024 itu ada di angka 98%, turun sebesar minus 2% dari tahun 2023. Total liabilities dan ekuitas tahun 2008 2024 itu ada di angka 115%. Naik sebesar 15% dari tahun 2023. Selanjutnya ada analisis common size. Yang pertama, kita di aset lancar, yaitu kita langsung ke piutang. Piutang tahun 2023 berjumlah berjumlah 13% dari total aktiva. Dengan kata lain, bahwa setiap 1% aktiva diinvestasikan ke piutang sebesar 0,13. Nah, 13% ini dari mana? Yaitu eh, dari tahun 2023 dibagi dengan tahun 2002, dibagi dengan total aset, total keseluruhan aset. Jadi 2023 dibagi dengan total keseluruhan aset pada tahun 2023, maka menghasilkan 13%. Untuk tahun 2024 itu sama, kas dan banknya sebesar 17% dari eh, nominal nominal kas tahun 2024 dibagi dengan total aset keseluruhan tahun 2024. Nah, hasil ini dapat dari satu dikali dengan tahun persentase. Tahun 2024 juga sama, dikali dengan tahun persentase. Persediaan Persediaan tahun 2017 berjumlah
Persediaan tahun 2023 berjumlah 27% dari total aktiva. Dengan kata lain, bahwa setiap 1% aktiva diinvestasikan ke persediaan sebesar 0,27%. 27. Untuk tahun 2024 sama dan diinvestasikannya 0,24. Total aset lancar sebesar tahun 2023 sebesar 58% dan diinvestasikannya 0,58. Lalu ada total aset tidak lancar, itu ada di angka 42% pada tahun 2023, sama dari hasil total aset tidak lancar 2023 dibagi dengan total aset. Diinvestasikannya 0,42. Nah, ini total aset harus sama antara tahun 2023 dan tahun 2024. Dari mana? Dari total aset keseluruhan tahun 2024. Tahun yang ini, jadi total aset tahun 2023, total aset keseluruhan dibagi dua ribu tahun 2023, total aset keseluruhan dikali 100. Tahun 2024 juga sama, total aset tahun 2024 dibagi total aset tahun 2024. Hasilnya 100% dikali 100. Investasikannya 1,00. Lalu ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek, yaitu ada utang bank, itu sama. 2% dari mana? Yaitu dari utang bank tahun 2023 dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas. Maka hasilnya akan ada di 2%. Untuk tahun 2024-nya juga sama. Nah, investasinya tahun 2023 ada di 0,02, tahun 2024 ada di 0,00. Utang usaha juga sama, yaitu utang usaha tahun 2023 dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas. Tahun 2023 juga sama, persentasenya ada di angka segini. Total liabilitas jangka pendek juga sama, total liabilitas jangka pendek dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas. Maka akan menghasilkan untuk tahun 2023 di angka 68%. Untuk tahun 2024 juga sama, ada di angka 28%. Liabilitas jangka panjang ada utang bank juga sama. Pada tahun 2023, utang bank tahun 2023 dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas. Maka akan menghasilkan 1%. Tahun 2024 menghasilkan 5%. Dan ini investasinya. Lalu ada liabilitas sewa. Ini sama tahun 2023 dan tahun 2024 yaitu 0%. Total liabilitas jangka panjang pada tahun 2023 ada di 9%, yaitu tahun 2023 dibagi total liabilitas dan ekuitas keseluruhan. Maka akan menghasilkan 9%, dan tahun 2024-nya di angka 12%. Total liabilitasnya masih sama, 76% karena dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas. Untuk tahun 2024-nya ada di angka 80%. Ekuitas modal saham yaitu ada di angka 9% dan tahun 2024 di angka 8%. Total ekuitasnya tahun 2023 ada di angka 24% dan tahun 2024 ada di angka 20%. Total liabilitas dan ekuitas sama 100% dan 100% sama seperti total aset 100% dan 100%. Terima kasih, maaf apabila ada kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Salwa Ramadhani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.